Kita kan kalau mau menilai sesuatu itu kan harusnya kita paham nominalnya. Iya, nominalnya Kalau belum kita ada. nggak paham nominalnya, bagaimana kita akan menilai sesuatu? Iya. Kalau sudah paham nominalnya, baru kita bisa bicara. Wah, kok seperti ini kualitasnya. Iya. Padahal kalau dipikir uang 200 juta, kalau dibuat rumah tuh jadi kok. Iya. Kalau cara kerjanya salah-salah kan ya kasihan Kasihan rakyat. rakyat. Kenapa kasihan rakyat? Rakyat tuh sudah Udah muak lah dengan bangunan. terlalu berat hidupnya karena beban pajak saat ini. Iya. Pajak yang ditanggung rakyat itu bukan hanya pajak bumi dan bangunan ataupun kendaraan bermotor. Iya. Kita beli rokok, kita beli cacing, kita beli korek api, kita beli semualah yang kita beli itu dikenakan pajak. Pajaknya terkumpul Dipakai diatur ya. Diatur oleh para pejabat itulah. Diatur, dialokasikan untuk ini sekian, untuk itu sekian dan lain-lain sebagainya. Itu kan dari pajak. Karena APBN kita itu bisa dikatakan kurang lebih 80% itu dihasilkan dari Pajak. Kalau nantinya Pelaksanaannya seperti itu. Terus menerus seperti itu pelaksanaannya kan kasihan rakyat. Rakyat diperas terus pajak. Harga-harga naik terus. Karena apa? Pajak itu hanya pajak. Ini saya kasih contoh rokok. Rokok ini satu bungkus isinya 16 batang. Iya. Itu pajaknya tuh Rp1.101 per batang. 1000 lebih ya. Bayangkan. Rp1.100 per batang ini rokok dari pajak dari satu batang rokok yang namanya rokok lain. Belum yang lainnya sabun kena pajak. Ya memang bisa dikatakan kita tidak serta-merta langsung membayarnya itu tidak. Tapi di saat kita membeli itu dengan tidak sengaja kita langsung membayar pajak. Ya. Jadi pajak yang dibayar oleh rakyat itu bukan tiap tahun seperti yang diterapkan apa yang diketahui oleh masyarakat saat ini. Pajak yang diterapkan oleh negara itu tiap hari kita bayar pajak. Sabun bayar pajak, rokok. Iya toh? Dan rokok sekarang hampir 50 Mas. 48 sekian gitu rokok. Makanya setiap kita memakai produk itu kita langsung bayar pajak. Setiap kita membeli produk itu kita berpajak. BPJS yang paling bawah saja udah 40. BPJS yang paling bawah yang asalnya 25.000. Yang menjadi pertanyaan saya tuh hanyalah begini. Kita tuh kabarnya tuh hidup di negara yang sangat kaya raya. Tetapi kenapa APBN kita hampir kurang lebih 80% itu dihasilkan dari pajak? Kemana hasil tambang? Apakah hasil tambang hanya sekian triliun? Itu tadi galian dianggap galian. Tambang yang sah saja tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini apalagi yang enggak sah. realisasi pendapatan negara per 30 April 2023. Dari aksi tambang. Tercantum 1000,5 T. Baru 40,6% dari target APBN. Penerimaan pajak 688,1 T. Penerimaan kepabean dan bea dan cukai 94,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak 217,8 triliun. Berarti ini bisa dikatakan kurang lebih 70 atau 80% itu dihasilkan dari pajak. Loh, kenapa penerimaan negara bukan pajak hanya 217 triliun? Yang diberikan seperti itu. Kemana hasil tambang selama ini? Ada bauksit, ada yang lain sebagainya. Kemana duitnya?
Loh, itu kan harus menjadi pertanyaan kita. Ya, bangunan ngono carane ngedono. Setelah kita mendapatkan pajak sekian triliun yang dihasilkan dari keringat rakyat, yang jerih payahnya rakyat, digarong sama orang-orang seperti itu. Loh, kenapa kita nggak boleh marah? Kita punya hasil, kita nggak menikmati, kita bayar pajak juga kita dibodohi. Nah katanya mereka bandari gitu. Ngelelang itu Kalau bandari. masalah lelang, masalah bandar dan itu urusan dia, bukan urusan kita. Rakyat butuhnya itu ada anggaran sekian, itu harusnya sekian. Ngono ya. Harusnya seperti ini Ada pengerjaan. makelar-makelar anu Mau dia pakai makelar, mau dia pakai songgak-songgaan, mau dia pakai apa, itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang Kita nggak jelas mau rakyat taunya anggarannya asal. sebesar itu ya. harus kualitasnya seperti ini. Di daerah Pati ini sangat kotor. Aspal-aspal juga begitu 2 hari Nah. hancur. Harusnya ada. Ini ada, saya tadi lihat kepala desa yang Masuk itu tadi. namanya Hohyu atau siapa, Oh, iya, itu iya, di daerah Banjarnegara atau daerah mana itu, Iya. itu sangat menjadi Bagus. inspirasi bagi saya. Iya. Tapi Kenapa? Ya. Di saat selesai membangun, dia langsung project sendiri. Dia membawa tim, nantinya diukur berapa ketebalannya, nanti terus dibawa ke universitas untuk di laboratorium. Ya. Itulah namanya uji forensik. Aja versi mutu Loh, bangunan. uji Ya. forensik kualitas bangunan nantinya bisa diukur. Coba. Ini berapa takaran semen, ini berapa takaran pasir, ini berapa takarannya itu. Itulah namanya uji forensik. Iya, iya. Dari uji forensik itulah bisa diakumulasikan atau bisa dikalkulasi. Ini berarti nominalnya sekian, karena bahan-bahan yang dipakai itu adalah ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Itu nggak bisa dimalingi. Loh, kalau ada pejabat yang berani seperti itu semua, nggak ada maling. Uang rakyat itu nggak ada. Harusnya itu ditiru dari semua pejabat, baik di kabupaten, provinsi maupun pusat. Di saat pelaksanaan proyek sudah selesai, turun, Lihat. cross check, ambil sampel, dibawa ke universitas, dilaboratkan. Ada banyak universitas yang punya laborat seperti itu. Itu yang Itu ngambil namanya uji forensik kualitas bangunan. yang ngambil pejabat. Iya dong. Sekretaris camat atau PU Iya dong. Lah kenapa kan harus pejabat yang mengambil itu, yang menyapel itu? punya kewenangan. Ya punya kewenangan terkait pengelolaan anggaran. Karena yang bertanggung jawab mereka. Yang bertanggung jawab pengelolaan anggaran itu mereka. Iya. Masyarakat hanya mengawasi. Ngawasi jadi salah, no. Lah, Dikriminalisasi, apabila mereka tidak berani diancam. melakukan uji forensik seperti itu harus benar-benar ditanda tanya bagi Iya. kita. Ada apa? Kenapa? Iya, iya. Apakah ada kong kali kong? Atau memang mereka maling bareng-bareng apa gimana? Terus kasuistik temuan yang kemarin Bapak temukan di Karangsumber itu tadi, Nah, itu fokusnya kira-kira kemana? Kok sampai meluas kemana-mana gitu loh. saya kan sudah Ya, menanyakan. ya. Itu mau Pemain. ada potongan garong kek, mau ada potongan bangsat kek, mau ada potongan bajingan kek. Mau Itu soal bukan kek. urusan kita. Itu kesalahan mereka. Kenapa mereka mau dipotong misalkan ada potongan? Yang bertanya seperti itu. Kenapa mereka mau dipotong? Iya. Loh, kalau memang mereka pada berebut tender, bisa dikatakan berebut. Yang Itu fair. kan swakelola. Iya. Yang namanya proyek swakelola itu sebagai pendongkrak perekonomian masyarakat supaya mereka yang nganggur-nganggur itu mendapatkan pekerjaan Pekerjaan. dari sebuah proyek yang, Proyek. yang dana diturunkan oleh pemerintah, baik itu Kalau perlu APBD, orang daerah. APBD daerah, provinsi maupun pusat. Pengentasan kemiskinan dari situ. Tapi apakah ada kewajiban bahwa tenaga kerja itu harus dari sekitar situ? Ya harus dari tenaga lokal tuh harus. Namanya swakelola. Tidak terus diambilkan tenaga Loh, asing. swakelola ke itu sini. sudah ada aturannya. Swakelola itu harus masyarakat sendiri Lokal. yang diberdayakan, masyarakat setempat diberdayakan. Biar punya makan enggak. Nah, seperti itu. Itulah namanya bisa dikatakan gotong Gotong royong royong. seperti itu. Kalau masyarakat setempat yang melakukan, yang mengerjakan, itu otomatis mereka berpikir ini untuk desa kita sendiri, kita buat yang Kontrol. sebaik mungkin.
aturannya memang seperti itu, aturannya. Tapi Kenyataannya kan kayak orang sini diambilkan tenaga kerja dari kenyataannya itu kan desa si Anu gitu dari loh. sebelah itu, dari desa sebelah itu enggak ada bisa dikatakan. Biasanya dari Padangan, Bingijati terus Nah, orang-orang di Pagendisan. Orangnya acek itu saja. Yang bisa diatur kan. Iya memang. Apakah itu namanya swakelola? Tidak. Itu monopoli Proyek. namanya. Iya toh. Aspirasi-aspirasi yang diterima oleh masyarakat itu ada yang menampung. Padahal yang namanya aspirasi pembangunan ya, itu pakai Pokmas. Iya, Kenapa pakai Pokmas yang bertanggung jawab itu Pokmas? Pokmas ya. Kepala desa sekedar mengetahui bisa dikatakan seperti itu. Iya, iya. Pokmas lah yang bertanggung jawab. Makanya Pokmas dengan TPK itu koordinasi. Iya, iya. TPK sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan, Pokmas sebagai penanggung jawab keuangan. Iya, iya, iya. Karena yang menerima itu Pokmas. Aspirasi itu Masyarakat. langsung ke Pokmas, bukan kepada kepala desa dan lain sebagainya. Tidak. Aspirasi ke Pokmas larinya. Kelompok masyarakat. Pokmas itu mempertanggungjawabkan kuasa Ya. masyarakat. Ah. Kelompoknya lagi gini. Lah, Ini mencerdaskan. Pokmas Yang proyek membangun dari pinggir itu ya itu ya. iya seperti itu. Jadi mencerdaskan Iya. masyarakat. Jadi apabila Pokmas itu yang mengerjakan, kenapa Pokmas yang bertanggung jawab? Kepala desa sebagai pengawas, bukan sebagai penguasa proyek. Iya, iya. Kepala desa sebagai pengawas. Itulah regulasi yang sudah dipimpin oleh orang-orang yang cerdas bisa dikatakan agar tidak menimbulkan korupsi, agar tidak terjadi penyelewengan. Apabila Pokmas yang mempunyai tanggung jawab pengerjaan atau pengelolaan itu masih dipantau oleh TPK, terus kepala desa juga memantau karena keuangan dari pusat itu harus diawasi oleh kepala desa karena itu ada di wilayahnya. Itu kan seperti itu. Pokmas kan nggak berani mau macam-macam. Iya, iya. Karena ada pengawasan dari pihak internal desa. Apa yang terjadi saat ini? Tidak. Ini uang 200 juta. Hilang. Bikinnya seperti itu. Ya dipakai pasir apa? Tak tanya pasir teras. Pasir teras itu pasir baik loh ya. Itu pasir dari Seluke, Celuke. abu, Yang kayak abu itu. Yang kayak bedu apa. pasir teras itu apa? Blader. Pasir teras itu pasir apa, Mbak? Pasir teras itu pasir yang dari bebatuan, tambang bebatuan itu. Yang Itu kan ada digeser. tambang batu di Mana? daerah Rembang itu. Nah, itu batu hitam itu. Itu apa ini? Nah, itu diambil bukan ya jelek lah. Jelek. Otomatis lah. Oh, enggak mungkin tanah itu pasir tok tuh enggak mungkin. Pasir itu yang Campuran tanah. Mungkin. pasir yang bagus dari letusan Gunung Merapi itu Merapi. pasir yang bagus bisa dikatakan seperti itu. Kalau pasir dari sungai itu kan juga letusan dari Gunung Merapi, dari gunung tapi kan sudah dia mengalir ke sungai. Itu menjadi juga lumayan. masih ada kualitasnya. Tapi kalau pasir yang masih di gunung langsung dikeruk diambil, yo jelek tuh ya. Jemdeng kalau cepu ya. Ya Jemdeng. masih jauh dengan Cepu cepu. ya. Cepu Cepu yang Menden ya Menden. malah itu bagus. Juga walaupun merah, walaupun Ya kalau kuning, pasir ya. tuh bukan masalah warna merah, hitam dan lain sebagainya. Tapi yang pasir jelas Masalah. pasir. Yang jelas tuh Butiran kualitas busi. pasir itu apabila kita genggam terus itu Itu langsung buyar itu berarti kualitas pasir bagus. Tapi apabila kita genggam di saat masih basah, Diam ya, saja. tapi apabila kita genggam langsung bergumpal itu berarti bukan pasir, Debu, abu. abu. Tuh. Apa jadinya kalau proyek itu dikerjakan dengan abu? Kualitas pembangunan nggak ada. Ini uang negara lama-lama ini nggak karuan arahnya. Bangun rusak. Nah, Memang berapa? banyaklah orang yang bersuara anti korupsi, berantas korupsi dan lain sebagainya. Tapi Tapi kenyataan APH mandul kok. Coba misalkan sekali-sekali yang namanya kejaksaan itu punya intel ya, turun ke lapangan. Turun. Namanya intel kan bebas untuk turun, Iya, iya. cross check. Tapi apakah pernah dilakukan itu kejaksaan? Suruh laporan dulu loh. Di laporan suruh balik. Nah, inilah kesalahan. Masyarakat laporan. Gitu loh. Inilah kesalahan Sama Bu kita Artini. saat ini. Seharusnya yang namanya aparat penegak hukum itu tidak berpangku tangan menerima laporan dari masyarakat
tetapi nantinya apabila ada laporan dari masyarakat, dia juga Malah nyalano sing laporan. diam. Kadang nyalano sing Justru laporan. Laporan masyarakat Nakut-nakuti sing lapor. itu tidak perlu harus memakai yang namanya laporan pertama kan dugaan. Dugaan. Setelah ada dugaan harusnya Ditindaklanjuti, ditindaklanjuti di tempat ini. Nah. Ada laporan seperti ini, diduga seperti ini, coba kita lihat, coba kita cek kebenaran seperti apa. Karena apa? Masyarakat awam kan tidak begitu paham dengan hukum. Jadi misalkan melaporkan ada kekurangan barang bukti dan sebagainya itu Bisa hal yang dicari. wajar. Iya. Kita kan menganut asas praduga tak bersalah. Iya. Kebenaran kan ada di depan APH tuh. Kebenaran di tangan APH. Iya, punya kewenangan. Lah, kalau kebenaran ada di tangan rakyat, nggak ada hal seperti ini. Nggak ada carut marut korupsi dan lain sebagainya. Karena apa? Rakyat bersuara. Rakyat itu suara kebenaran. Terus diproses itu Nah. secara hukum. Ada rakyat pengadu, itu berarti ada Kepedulian. indikasi penyelewengan atau kepastian hukum yang harus ditindaklanjuti. Tapi apa yang terjadi? Kalau rakyat mengadu atau melaporkan, ini barang buktinya kurang, ini dan lain sebagainya, ini belum selesai, ini belum. Ya, kapan? Nanti setelah diluku kelamaan hilang itu kasusnya. Iya, hilang di jalan. Ini rakyat yang punya kedaulatan, ini rakyat yang punya uang, ini rakyat yang punya otoritas. Harusnya rakyat itu dipermudah. Apabila ada indikasi kecurangan, indikasi penyelewengan dan lain sebagainya, itu harus segera ditindaklanjuti. Mereka tuh makan dari uang rakyat kok. Susah banget Susah banget ngecek ya. mundur Komunikasi. dengan rakyat. Apa mereka nggak berpikir? Kalau selama ini ya dimakan kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan anak Dari istrinya rakyat. tuh. Dari rakyat. Hasil keringat dari rakyat. Melihat rakyat ngaret, melihat rakyat pada macul, petani yang tidak gagal panen dan sebagainya. Apa berpikir seperti itu mereka? Itu demi untuk membayar pajak. Duitnya terkumpul untuk makan mereka itu. Hasilnya seperti itu. Nah, Pelaksanaannya seperti itu. sebarkan, viralkan Ya, sana. siap. Itu tadi ya, pesan Terima kasih. pesan terakhir Pak dari Siap. bangunan. Pesan terakhir dari saya, dari Kejaksaan Pati terutama, apabila ada keluhan dari masyarakat Ditangkap. untuk intelnya, khusus untuk intelnya, kalau memang Turun. ada intelnya itu datang, Langsung turun lapangan. nggak usah datang, nggak usah ada pengaduan. Setiap ada pengaduan itu ditelusuri, Ya, siap. di cross check kebenarannya. Kalau nggak paham bangunan, Cross sudah minggir, jadi orang ngarit atau jadi petani sana. Kalau nggak mau menegakkan hukum, sudah minggir. Ngarit. Nggak usah jadi pejabat. Jadi tukang ngarit atau jadi tukang petani sana. Gitu. Lah, ini para penegak hukum seolah-olah itu buta. Ya. Solusi resolusi perbaikan. Ke depan Saran aja saran. untuk aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Pati khususnya, Bupati ngantek sebarangnya OPD agar diadakan uji forensik kualitas bangunan keseluruhan setiap ada setiap proyek. proyek. Harus menyetorkan sampel dan sampel itu diketahui oleh publik. Jangan sampai sampel nanti diperjualbelikan bisa dikatakan seperti itu lagi. Ini runyam lagi nantinya kalau itu diterapkan terusan. Kayak kemarin inspektur Aspal. daerah, inspektur Iya. daerah memang kemarin sempat Iya. saya dorong untuk melakukan pengecekan Pengecekan yang hasil ada di bangunan. desa-desa. Iya, iya. Kenyataan banyak yang kena kok. Satu proyek dua laporan, satu proyek dua laporan. Yang satu kemana, yang satu kemana. Nah, inilah yang Jadi- harus kita terapkan terus, inilah yang harus kita Iya. perdalami terus agar orang-orang yang ingin korupsi itu tidak ada celah Ditekan. sama sekali. Iya, ditekan. Tidak menemukan celah sama sekali. Iya. Kalau APH kuncinya ada satu. Di apa ya? APH. Tegak lurus. Apabila APH gak lulus, berani makan gaji yang dia terima hanya itu saja, saya acungi jempol. Sekian, terima kasih. Oke. Berikut itu tanggapan dari pimpinan. Ya, pimpinan saya dari Gerakan Jalan Lurus
Winong Kidul, saya Sorghul Hadi dari media Duta Dunia News untuk Biro Pati dan berpusat di Lampung dan Bengkulu. Demikian, selamat pagi semuanya, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak dan sebagai wacana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan perbaikan kepada demokrasi. Selamat pagi, Assalamualaikum.